Alright everybody, welcome back again di altcoins update dan today special kita pakai muka teman-teman sekalian. Ya, posisi saya masih di Japan. And tadi udah ketemu sama Koryo Gunawan juga ya. Buat teman-teman yang follow kita di Telegram pasti tahu. Saya udah posting singkat aja ya. Nanti update lebihnya, bukan update lebihnya sih. Video fullnya nanti akan saya post di YouTube ya. Kita menyampaikan pesan dari teman-teman Cuan Army dan yang udah follow Koryo Gunawan sejak lama. Jadi ya, it's gonna be special ya. Nanti akan saya akan edit sedikit ya untuk saya post di YouTube video. Alright, so teman-teman sekalian, today ya altcoins update di hari Minggu. Requestnya itu datang dari Fahmi Ransyah ya, 1116 requesting about Avalanche. And saya tadi ngecek ya, ini ada Bang Codet X ya, publicly subscribe to you for months. So thank you so much for subscribing my YouTube channel. Kita bakal coba untuk update sekilas ya price actionnya untuk Tenet, karena ini harusnya koin baru dan secara fundamentally saya belum research deep, jadi saya nggak bisa bilang banyak hal ya soal itu, dan takutnya nanti malah jadi misleading teman-teman. Oke. And also we have render ya dari Rika Daniati 8972. Ya, ini adalah top 3 teman-teman ya, request dari kalian di previous video update untuk yang ICP. So, let's starting from Avalanche. Ya, teman-teman, by the way hari ini market ya a bit consolidation ya, nggak kemana-mana sih untuk Bitcoin. Tapi kita ngelihat rata-rata altcoins kan mengalami retracement dan correction ya. Jadi saya rasa ini impact yang lumayan lah untuk ngasih discount ke kita-kita. And I think ya it's part of the retracement ya dari pergerakan sepanjang minggu lalu ya. Mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh soal Avalanche-nya, kita coba untuk cek dari total 3 terlebih dahulu. Dan memang teman-teman sekalian, in case ya kita mau cari long opportunity atau buying opportunity, sebenarnya menariknya ya kalau misalkan total 3 saat ini bisa beda perspektif. Karena mau bikin ini jadi ascending triangle possible ya, kalian bisa lihat atas resistance-nya tuh kepentok di level yang sama, atau kita menganggap ini sebagai descending trend line which is ngebentuk symmetrical triangle pattern, sama juga ya, bisa juga teman-teman sekalian. Pada intinya kalau saya boleh simplify ya, saya permudah teman-teman, kalian bisa lihat ya kita punya resistance di situ ya. Ini adalah support level, fake out, support level, resistance, and harusnya resistance di kisaran 690 billions of dollar ya. Kapan altcoins akan kenceng nanjaknya ya? Tunggu dia breakout dari range area itu, ataupun dari mungkin triangle ini harusnya bisa juga menjadikan kita sebagai satu buah acuan. Ya cuma setidaknya kalau secara body candle ya, katakanlah body to body, kita pakai line chart, kita nggak ngelihat itu triangle ya, lebih kepada trend line ya, upper trend, istilahnya uptrend ya untuk di bawah teman-teman, dan di atas ini maybe kalau dikatakan trend line tuh sebenarnya udah breakout gitu. Jadi kayak apakah ini udah saatnya bullish gitu kan untuk altcoins ya, itu jadi pertanyaan sih. Cuman ya selama dia masih di range konsolidasi ini bukan berarti gak bagus gitu ya. Ini cuman masalah diperlambat aja prosesnya. So it's gonna takes time. Mungkin altcoins bisa kalian manfaatkan kalau kalian misalkan bullish ya di altcoins tertentu, katakan gue bullish di Polkadot nih, gue bullish di Solana nih, gue bullish misalnya di HBAR nih. Nah, intinya selama dia di dalam range itu ya harusnya ini bisa kesempatan buat kita akum ya, atau kita start cicil beli. Alright, dan ini bukan ajakan ya. Bukan ajakan teman-teman ya, tapi secara lengkap kan kita udah bahas ya di previous video update bahwa total 3 perspektif time frame weekly dia pertahankan tuh level support itu. Jadi kita juga lebih nyaman ya, dalam artian dijagain nih di range area itu. Jadi kita nggak ngelihat dia dalam tanda kutip breaking down, sehingga bisa dibilang ini membuat tren menjadi sangat-sangat bearish gitu ya. Ini hanya sekedar part of the retracement and then konsolidasi ini ya sejauh ini kita ngelihat ya cukup baik dipertahankan di atas range area support level yang tadi saya mention. So it's still a good idea ya, I think, untuk accumulate dan ekspektasi mungkin running ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita berhasil breakout ya, dia bisa ngejar resistance berikutnya di kisaran 830 billions ya. Dan itu artinya very very huge opportunity
Kita bisa lihat teman-teman dari 660 billion ke 830 billion, ya ini around 167 billions of dollar. So it's great ya, it's great teman-teman sekalian. Good number lah untuk kita bagi-bagi di altcoins kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, per hari ini sih yang menyebabkan Bitcoin, bukan Bitcoin sorry, tapi altcoins mengalami penurunan atau correction adalah kita ngelihat Bitcoin dominance ya, hanya mempeak out saja. Tadinya saya expecting bahwa Bitcoin dominance itu memang istilahnya bisa naik lagi gitu ya teman-teman sekalian. Tapi at least saya pertimbangannya adalah ngelihat ini mengalami koreksi atau retracement dulu. Nih, seperti ini teman-teman sekalian. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, kita ngelihat ada SNR di situ. Jadi dia breakdown dari support, ada pertimbangan, dia bisa create lower level, baru kemudian dia rebound lagi. Karena Indian strukturnya kalian bisa lihat ini bullish gitu kan. Struktur untuk Bitcoin dominance itu masih bullish. Jadi kita belum bisa bilang kayak mantep banget nih altcoins bakal lari kenceng gila-gilaan gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi saya jelaskan teman-teman. Lihat dari perspektif daily aja. Kalaupun katakanlah dia harus retrace kayak gini ya, ini tetap secara struktur dia tetap bullish. Kalian bisa lihat di sini, ini ada low point, higher low, and even higher high nantinya, teman-teman. And itu masih possible untuk terjadi, mengingat kalau secara analysis di perspektif range yang lebih besar, kita bisa lihat bahwa ya target yang coba untuk dikejar adalah 57,7%. Nah, tapi saya rasa gini, ya ini balik lagi pandangan saya teman-teman ya, bukan berarti pasti benar. Saya hanya melihat ini sebagai satu opportunity yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Ini kalau ibarat kita mau membeli di altcoins ya kan, kayak maksimum drawdown kita tuh udah semakin tipis gitu. Sekarang kalau saya balik chartnya, katakanlah seperti ini, apa yang kalian lihat? Oh iya nih, sebentar lagi dia sampai level support ya kan. Kalau kalian bullish di altcoins ya, probably kalian akan melihat ini sebagai good opportunity. Kenapa teman-teman? Ini tandanya ya, kalau kita katakanlah buy dekat-dekat range ini, kalian start akumulasi gitu kan. Worst case scenario apa sih? Bitcoin dominance lebih dari 60%. Iya kan? Lebih dari 60% gitu. Itu worst case scenario. Artinya kita ngelihat di sini, ini terbalik ya teman-teman ya. Kalau Anda start cicil beli di sini di kisaran range area ini gitu ya, ini kan bisa ada pertimbangan bahwa risk rewardnya kita itu sudah semakin oke gitu loh. Ya, dalam artian risk kamu semakin mengecil, target kamu oke gitu loh ya. Dia balik ke 48% aja itu udah oke banget. Apalagi dia masuk ke momen old season. Dimana kondisi tersebut pernah terjadi ya at least di tahun 2017 dan juga di tahun 2022. Apakah kali ini akan sama? Mungkin nggak akan se-hype seperti dulu ya. Pertimbangannya apa? Ya ada berbagai pertimbangan seperti katakanlah saat ini ETF spot ya kan di Bitcoin itu berarti kan lebih menarik dominasi di Bitcoin dibandingin di altcoins, itu pertama. Yang kedua, perbandingan dengan sebelum-sebelumnya, altcoins itu sudah semakin banyak ya kan yang launching di tahun 2021, 22, 23, bahkan 2024 itu banyak banget teman-teman sekalian. Jadi money flow-nya akan semakin terbagi, dan kalau misalkan banyak sekali investor katakan, aduh gue gak mau ambil pusing lah, gue holdnya Bitcoin only, ya itu udah pasti ngurangin exposure di altcoins, ya kan? Dan yang saya tahu sejauh ini big investor, mereka-mereka yang pegang prinsip ya kalau Bitcoin adalah store of value, ya rata-rata mereka invest di situ lebih dari 70%. Selebihnya dia invest tapi di altcoins dengan nominal yang cenderung lebih kecil. Ya, meanwhile ya venture capital kayaknya manfaatin ini sebagai satu wadah untuk mereka apa itu kita bilang ya teman-teman ya kayak invest tapi ya kayak invest di startup aja ya kan. Invest di startup juga perusahaan-perusahaan katakanlah ya yang secara real itu juga belum tentu berhasil gitu kan, bisa ada resiko kegagalannya di situ dan malah cenderung bakar uang. Nah sama aja ibaratnya mereka invest di altcoins ini, tapi dengan tanda kutip probabilitas untuk dia naiknya mengikuti cycle sebelumnya itu lebih besar. Itu jadi satu pertimbangan. Kalau saya mau invest, saya akan lihat ini sebagai risk reward yang cenderung ideal. Ya, Anda nggak beli banyak-banyak di atas, Anda lebih banyak beli itu ketika kita udah mendekati range area bottomnya. So kalau saya balik,
Ya, pandangan saya seperti ini gitu loh. Ya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Semoga bisa ada gambaran ya dari penjelasan di sini. Artinya seperti apa ya. Kadang ada yang nanya kayak, kok langsung dong kasih kesimpulannya? Ya nggak bisa dong. Kalau saya bilang langsung kasih kesimpulannya, saya nggak harus menjelaskan seperti ini ya. Padahal inti poinnya kan adalah di penjelasan ini. Supaya teman-teman mengerti dan, oh gue jadi lebih yakin. Oh, atau misalkan sebaliknya gitu kan, oh gue saatnya udah harus create plan dan lain-lain. Ya itu ada pertimbangan-pertimbangan yang kalian harus lihat ya berdasarkan flow seluruh penjelasan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas Avalanche ya. Tadi total 3 sudah. Intinya kita masih di dalam kerangkeng ya teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin dominance kita lihat memang agak naik lagi nih. Di weekend kayak begini sebenarnya memang rawan ya. Dalam tanda kutip saya nggak tahu ya. Lebih sering banget sih terjadi yang namanya proses manipulatif di market. Dan itu kadang yang lebih baik menjadi alasan utama kenapa saya lebih prefer untuk menghindari transaksi di weekend. Ya, kemarin udah profit taking ya kan di hari hari Jumat, hari Kamis ya kita ngeliat movement udah blast off gede, kenceng banget naik Bitcoin ke 67.000 something. And then di weekend Sabtu Minggu kita cuma flat konsolidasi. Meanwhile altcoin saya juga nggak tahu mau dibawa kemana gara-gara Bitcoin dominance-nya lagi nanjak gitu kan. Tapi saya ngeliat ini sebagai part of correction, part of discount, dan memang technically Bitcoin itu biasa rally lebih dulu. Jadi kalau teman-teman ya, balik lagi nih saya encourage kalian yang belum nonton ya, di prepare for massive alt season itu 2 bulan lalu saya live streaming di situ. Sebaiknya kalian coba untuk luangkan waktu. Itu kan 54 menit. Kalian nonton aja kali 2 speednya. Jadi kayak saya ngomongnya cepet teman-teman. Tapi di situ kalian bakal dapetin idea bahwa oh ternyata memang altcoins itu lagging. Ya, ketika 2020 Bitcoin udah rally dari sekitar bulan Juni sampai Desember itu dia udah nanjak duluan. Altcoin sih nggak kemana-mana teman-teman. Baru mulai jalan itu sekitar November, Desember, bahkan ada yang Januari 2021. Itu artinya jedanya 7 bulan setelah Bitcoin halving. Ya, ini adalah fun fact kalau menurut saya. Nah, tapi yang nggak tahu, balik lagi teman-teman kan punya tesis masing-masing ya. Nah, sekarang kita ngebahas dikit ya tentang si Avalanche teman-teman sekalian. Saya udah ada previous analysis, tapi mungkin saya nggak akan bedah dari situ lagi. Kita bakal clear out aja semuanya. Dan kita lihat teman-teman ya, apa yang menarik dari Avalanche. Avalanche pada sekitaran September-Oktober 2023, rally termasuk yang paling impuls ya. Dimana dia mencapai 470% gain dalam kurun waktu sekitar 70 hari. Artinya hanya sekitar 2 bulan setengah lebih kurangnya. Kemudian mengalami retracement. Dari range tersebut dia turun sekitar 43%, lalu kembali menguat lagi up to 136%. Jadi kalau di total, seandainya kalian dapat range harga bawah, ini bisa sekitar 656% guys, gainersnya. Dan ya to be honest, Avalanche ya kita ada review juga sih di dalam YouTube channel saya ya. Sekitar 23 Oktober 2023. Dan pada kala itu ya kita ngelihat teman-teman memang Avalanche itu bersiap untuk reversal. Ya, kita update itu 23 Oktober 2023 yang artinya baru ada di sini ya. Pada kala itu ya posisi kita update berarti seperti ini teman-teman. 23 Oktober nih. Nah, more or less-nya ya. Satu pertimbangan yang saya lihat kenapa waktu itu possible untuk dia mengalami reversal. Pertama, kita ngelihat penurunan terbatas. Kedua, kita ngelihat dia mengalami fake out atas previous support resistance. Jadi itu satu buah pertimbangan bahwa oh oke nih, kita lihat wah dia pertahankan nih area support ternyata. Ya sekedar fake out saja. Dan fake out biasanya part of liquidity sweep atau liquidity grab. Jadi dia ngambil sellers yang panic selling ketika harganya break dari support level itu sebagai kesempatan ya untuk para buyersnya itu masuk. Kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Lalu kalau kita lihat per sekarang, apa yang menarik dari si Avalanche, kita udah berhasil main di atas high point 2022 di Agustus lebih tepatnya. Jadi kita ngelihat dia turun, mengalami pullback, holding di situ, lalu dia turun kembali, rejection ya. So after kita flipping area ini, semestinya ada pertimbangan lah kalau area ini harusnya menjadi area yang patut dipertahankan oleh whales-nya Avalanche ya, kalau misalkan Anda adalah buyers gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan, kita lihat dia kan mengalami penguatan teman-teman sekalian, lalu mengalami rejection berbarengan dengan altcoins lain, lalu dia mengalami koreksi itu kembali sampai ke level sekitaran 29% $29 itu ya. Ya kita pembulatan seperti ini teman-teman ya, $29 more or less-nya. Nah, that's it. And
Kalau kita lihat sekarang, apa yang menarik? Yang menarik menurut saya, satu, kita sudah konsolidasi. Ya, ingat teman-teman, ya mungkin di YouTube channel saya lebih banyak ngebahas tentang hal ini ya. Konsolidasi artinya apa? Transisi. Atau kita bisa bilang bahwa proses ini adalah proses building order para whales. Jadi memang mereka nggak mau markup harganya dulu, karena kalau misalkan mereka markup, ya sellersnya akan lari gitu kan. Ketika harganya nanjak, breakout, udah pasti kan buyers masuk. Kenapa? Wah, ini trennya udah mulai bullish lagi nih. Dan ingat teman-teman, retail itu nggak tertarik kalau ngeliat kayak gini ya. Mereka lebih tertarik apa? Ketika ngelihatnya seperti ini. Nah, ya kan? Wih, yang hijau panjang naik. Wah, ini pasti timbul pertanyaan nih. Masih bisa naik nggak? Di situ mereka akan banyak membeli. Nah, kalau saya balik, berarti di sini kondisinya masih banyak retail yang menjual. Kira-kira seperti itu. Kalau ada retail yang jualan, artinya ada kesempatan buat para whales akumulasi. Itu saja sebenarnya pertimbangan paling sederhana. Jadi ketika kita ngelihat dia start akumulasi, nggak mungkin juga kalau retailnya yang nahan harga. Ya kan? Retail uangnya biar gimana pun lebih sedikit dong dari para whales ya teman-teman. Jadi kalau mereka istilahnya mau nahan harga dengan cara retailnya membeli, ya whalesnya juga sekali dia dump ya turun juga teman-teman ya kan, nggak akan bertahan lama gitu loh di range area ini. Tapi kalau whalesnya yang pertahankan, ya timbullah pertanyaan kenapa dia konsolidasi di situ, kenapa nggak di bawahnya lagi, kenapa nggak sedikit lebih di atas ya. Itu jadi satu pertimbangan aja, bukan berarti pasti 100% guys ya. There's nothing yang bisa dibilang 100%, apalagi kalau kita ngomongin di financial market. Dan pada prosesnya pun tidak menutup kemungkinan yang namanya whales ya, mereka suka kok ngasih trik. Katakanlah seperti ini, kemudian nanti kalian di fake out dulu, abis itu dia baru reversal. Ya, ini kondisi kayak gini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali terjadi di market crypto. Kalau kalian merasa nggak kuat dengan volatilitasnya, berarti market ini simply bukan buat kalian. Sesimpel itu. Alright, so ya itu dari pandangan perspektif daily. Sementara kalau 4H, saya pikir wajar kalau memang dia harus mengalami pullback dulu, which is ya minimal balik lagi lah ke area order blocknya, atau mungkin mereka bisa aja nge-fill fair value gap di sini dengan kondisi mengalami fake out dulu gitu ya. Jadi dia makan fair value gap ini, ngambil order buy di bawah, baru kemudian start reverse lagi. Ya, ada satu possibility teman-teman sekalian, karena kita ya kalau lihat dari time frame daily ya kita memang masih ketahan di trendline resistance atasnya. Itu aja mungkin pertimbangan sementara untuk avalanche. Oke, semoga cukup jelas. Nah berikutnya teman-teman, tadi request dari siapa itu ya, si kawan teman-teman sekalian ya. Wah, udah ketinggalan. Ya udahlah ya. Intinya Tenet. What is going on with Tenet? Tenet ini koin baru ya. Kita ngelihat dia belum masuk ke exchange besar, which is kayak Bybit ya. Bybit udah ada ya teman-teman ya. My bad guys, my bad ya. Dan kalau kita lihat saat ini, Tenet kecenderungannya break terhadap support level yang ada pada pergerakan sebelumnya. Ya, kita bisa lihat ada ini dari perspektif time frame weekly. Kalau daily aja, ya, ini pertimbangannya teman-teman sekalian. And please tell me why you think Tenet is good ya. Apakah ini karena kalian melakukan research seputar fundamentalnya dan kalian lihat ini oke sejalan dengan naratif yang sedang dimainkan, atau mungkin karena Tenet ini akan masuk ke dalam exchange seperti Binance ya, dan banyak faktor lainnya ya, kasih tahu ke saya. Tapi saat ini saya nggak tahu ya, nggak bisa bahas juga kayak apakah ini harga ideal untuk beli, apakah ini adalah harga yang menarik untuk kalian akumulasi. Ya tergantung dari fundamentalnya juga. Kalau kalian merasa Tenet fundamentalnya bagus, then you can use this condition untuk kalian start buying. Tapi kalau buat saya pribadi, balik lagi buat saya, ya I'm not gonna buy this ya. Kenapa teman-teman? Walaupun kalian bilang kayak, ya kok tapi kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candle weekly nih, merah terus, ini bearish banget kok, gak mungkin selamanya turun, pasti akan ada satu candle bullish, katakanlah di 12 atau 13. Apa bedanya teman-teman sama kalian datang ke kasino ya kan, terus kalian lihat nih, katakan main ya kan, small and big ya kan. Ini udah 7 kali small nih, nggak mungkin berikutnya small lagi, pasti big nih. It's all about probability guys. Dan sebuah tren dari pergerakan seperti Tenet ya, ini aset, kita ngomongin aset nih bukan kasino ya teman-teman, masih bisa berlanjut.
dengan tekanan jual yang sebegitu impulsifnya seperti ini. Bahkan untuk minggu ini pun saya ngelihatnya demikian ya, tekanan jual masih bisa berlanjut. Sampai kapan? Kalau saya pribadi minimal pertimbangan saya kalau udah kayak gini ya, kamu mau cari candle reversal, carinya di weekly. Itu pertama. Pin bar, doji, hammer ya kan. Shooting star enggak, shooting star buat ke atas sih, saya lupa namanya apa ya kalau yang di bawah teman-teman sekalian, atau bullish engulfing, itu baru jadi sign kalau kamu mau masuk based on candlestick pattern. Tapi kalau misalnya dari daily, minimal ada pattern deh, chart pattern gitu kan. Katakanlah dari turun kencang kayak gini, ya tiba-tiba dia slowing down kan, ngebentuk falling wedge. Nah, ini kan idenya gini teman-teman. Idenya adalah kenapa di sini dia turunnya kencang, di sini dia turunnya pelan-pelan gitu kan. Oh, jangan-jangan market udah mulai slowing down selling pressure-nya. Wah, ini kalau berhasil breakout baru kalian manfaatkan sebagai kesempatan buying. Ya, ini nggak jauh beda jatuhnya dengan apa yang saya jelasin kemarin di update sebelumnya, yaitu Manta ya. Ngelihat perspektif Manta time frame daily masih di dalam falling wedge pattern. Ya udah, dari sini Anda punya gambaran, oh iya memang belum siap untuk reversal. Tapi kalau misalnya case-nya kayak Manta, ya ini lain ceritanya dengan tadi Tenet. Tenet aja nggak ada falling wedge. Artinya teman-teman semakin tidak ada reason untuk buy saat ini. Unless kalian memang mau gambling dan coba catch a falling knife. Ya kan, ini pisau lagi jatuh, kalian coba tangkap gitu, mudah-mudahan berhenti di situ terus dia mantul. Nah, siapa yang tahu teman-teman, itu kita nggak bisa guess ya. Itu sih satu pertimbangan yang saya perlu share ke teman-teman sekalian. Jadi soal Tenet ya, kembali ke discretion masing-masing ya, depend on your own analysis terkait dengan fundamentalnya. Secara price action, saya pikir ini masih ongoing progress untuk dia create lower low lagi, masih bisa berlanjut. Nah, terakhir teman-teman, RNDR. Nah, ini yang sering di banyak komen nih di YouTube channel saya ya teman-teman sekalian ya, pada bilang render akhir bulan ada event ya, bakal bagus dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu pertimbangan, saya considering bagaimana jika seandainya proses ini adalah ABC corrective wave. Itu saja ya, tapi mungkin untuk lebih enak teman-teman, kita coba untuk lihat ya bigger pictures-nya seperti apa. Satu, render perspektif weekly time frame, it is very bullish ya. Closing 2 minggu lalu ada bullish engulfing ya kan, minggu lalunya lagi kemudian kita ngelihat konfirmasi ya, closing dalam keadaan bullish. Minggu ini ada yang namanya retracement ya. Saya bilang bullish bukan berarti hari ini 10,25 besok pagi jadi 13-15 dolar, nggak gitu konsep cara kerjanya teman-teman sekalian. Tapi kita juga perlu memperhatikan pertimbangan bahwa ya adalah ya yang namanya proses retracement atau koreksi itu bisa berlangsung. Kita lihat ya, ini kalau secara horizontal saja teman-teman, di sini sebenarnya terdapat support resistance ya. Katakanlah saya marking seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih, ini ada support resistance. Oke, yang ini udah berhasil di break ya, berarti kita bisa ganti ini jadi dotted line aja karena saya udah nggak pakai lagi, dan jadikan itu sebagai acuan aja. Oh, ternyata dia pernah membentuk trend line turun terus dia berhasil breakout, biar kita tahu teman-teman. Nah, pada prosesnya ini up ya, penguatan, kemudian dia pullback, satu bearish engulfing, sekarang lagi konsolidasi di dalam bearish engulfing itu. Jatuhnya apa? Ini inside bar guys ya, inside bar ya, di dalam bar candle si bearish itu. Dan ini artinya ya dia sebenarnya cuma konsolidasi ya, kita nggak tahu dia akan breakout atau breakdown gitu. Namun kalau memang render harus breakdown, yang penting selama dia turun nggak agresif ya, dia turun korektif katakanlah seperti ini, dan malah bisa membentuk let's say ya semacam chart pattern lah, balik lagi kayak falling wedge tadi gitu kan. Nah, ini sign for RNDR yang masih bisa nanjak lagi. Itu pertimbangannya teman-teman. Kenapa? Karena kalau mau di-dump, ya probably selling pressure-nya itu akan kenceng dan impulse gitu ya. Kayak turun langsung gitu loh. Bukan yang kayak pelan-pelan kayak anak tangga gitu kan. Itu painful ya. Jadinya apa ya, kayak proses di sini. Kalian lihat, naik impulsif, pullback ya kan, slowly. Memang painful bagi kalian yang bullish abis, bagi kalian yang biasanya berani ya kan pakai futures market, long leverage, kali mentok margin full. Nah, ini pasti pendarahan di sini, teman-teman. Ya. Meanwhile, kalau kalian yang istilahnya membutuhkan timing untuk entry-nya lebih proper, sebenarnya ngelihat kondisi kayak gini malah lebih enjoy banget ya. Dalam artian, oh kita ngeliat bagus nih.
Ya, setelah naik dari harga 7,3, kemudian dia naik sampai 11,4, start mulai kelihatan nih ada potensi retracement. Nah, retracement ini adalah diskon. Ibarat apa teman-teman? Kalian lagi beli nih satu baju misalnya ya, atau satu barang, apapun lah yang kalian pengen banget, ya kan? Lalu barang ini saking hype-nya ya harga terlalu mahal. Ya kalian lebih prefer apa? Ah, gue tunggulah sampai nanti flash sale ya, ada diskon, ada misalkan 10-10, kemudian misalnya ada 11-11 ya, atau mungkin ada Harbolnas ya, atau mungkin kalian nunggu yang namanya apa sih itu kalau event yang biasa aja yang malam-malam di mall, midnight sale ya kan. Nah, itu adalah satu hal yang bisa kalian terapkan juga di market gitu loh. Dari dia penguatan pasti akan ada satu titik dia jenuh dan mengalami retracement atau koreksi. Di situ kita manfaatkan. Ya, itu satu buah kesempatan untuk kalian lihat sebetulnya. But for now ya, even for the hourly ya, pergerakan hari ini ya, sepanjang hari Sabtu sih dia naik ya. Saya cukup yakin ini pasti tempting nih. Ada orang kayak, aduh naik banget nih, gue takut ketinggalan ya, apa gue buy sekarang ya, begitu di buy, iya dia turun gitu kan. Klasik teman-teman. Ya, technically turunnya ini pun bisa jadi bagian dari retest terhadap previous SNR, ya kan. Ini yang terjadi dari hari Kamis nih. Kamis ya kan, Jumat, kemudian Sabtu, Sabtu jam 9, jam 10 malam ya kan, jam 1 pagi lah, dia mulai breakout. Abis dia breakout, dia pullback. Testing ke support resistance, dapat doji. Nah, ini pun kalau buat teman-teman trading jangka pendek gitu kan, gue pengen trading jangka pendek gitu. Katakanlah buy dari sini, dapatnya di atas gitu kan. Jadi kayak kalian misalnya buy kayak gini, menurut gue support resistance ini oke, risk rewardnya juga bagus, bisa dapat 1/2,3 atau bahkan 1/2,5. Gue gas lah. Ya ini clever teman-teman sekalian ya. At least kalian sabar, nggak kemakan FOMO ketika ini terjadi, dan kalian masuk hanya pada saat ada retracement ya. Tapi ini balik lagi ya, bukan sebuah disclaimer ya, ini bukan sebuah signal atau ajakan membeli ya. Karena kalau buat saya pribadi, besok Senin pagi itu bisa jadi manipulatif teman-teman ya. Anda harus berhati-hati, terutama yang trading di leverage ya kan, atau trading di futures market. Biasanya di Senin pagi itu kecenderungan market high volatile dan manipulatif, serang atas bawah gitu kan, kayak stop loss di atas kena, stop loss di bawah kena juga. Habis itu baru steady masuk sesi New York, institusi mulai main, baru mulai kenceng lagi naik atau turunnya ya. Itu sebenarnya idenya sementara ini. Jadi untuk RNDR ya, that's gonna be the whole idea ya. Saya ngelihat bahwa ya everything still fine, daily masih bullish, weekly juga mendukung sekali untuk dia bisa nanjak lagi gitu. Cuman dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan ada kondisi seperti ini gitu ya. You can see the pullback, retracement, retest terhadap SNR, ada fake out dulu before dia rally lagi. Itu sangat-sangat wajar karena market balik lagi butuh liquidity. That's the idea teman-teman. Oke, so itu adalah penjelasan saya seputar RNDR, seputar Tenet, dan seputar Avalanche. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita juga udah bahas Bitcoin Dominance total 3 secara lengkap. That's it the idea. Oke, thank you very much guys for watching this video. Happy Sunday buat teman-teman yang masih di Indonesia, and see you guys again soon di next update for Bitcoin. Cheers, bye bye guys.